Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 23 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Tuhan dan Guru. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penjagaan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Hingga di pagi ini, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Tuhan dan Guru. Dan ayat firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 8, kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Perkataan ini berarti lebih daripada kebersihan tubuh. Kristus masih berbicara tentang pembersihan yang lebih tinggi, sebagaimana yang digambarkan oleh yang lebih rendah. Ia yang datang dari tempat mandi sudah bersih, tetapi kaki yang memakai sandal tidak lama kemudian akan berdebu. Dan sekali lagi perlu dibasuh. Demikianlah Petrus dan saudara-saudaranya sudah dibersihkan oleh pancaran air yang besar yang terbuka bagi dosa dan kenajisan. Kristus mengakui mereka sebagai miliknya, tetapi penggodaan membawa mereka kepada kejahatan dan mereka masih memerlukan anugerah penyuciannya. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka. Dengan perbuatan itu, ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang ada pada mereka pada saat itu, tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk perjamuan suci dengan Kristus. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam keadaan kerendahan dan kasih, mereka tidak bersedia mengambil bagian dalam perjamuan Paskah atau dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus. Hati mereka harus disucikan. Kesombongan dengan sifat memikirkan diri sendiri menciptakan perselisihan dan kebencian. Tetapi segala perkara ini dibersihkan oleh Yesus dalam membasuh kaki mereka. Suatu perubahan perasaan terjadi. Sambil memandang kepada mereka, Yesus dapat berkata, "Kamu ini pun suci." Sekarang terdapatlah persatuan hati, kasih satu dengan yang lain. Mereka telah menjadi rendah hati dan dapat diajar. Kecuali Yudas, masing-masing bersedia memberikan tempat tertinggi kepada orang lain. Sekarang dengan hati yang sudah ditaklukkan dan penuh rasa terima kasih, mereka dapat menerima perkataan Kristus. Sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus, namun sering oleh hubungan dengan kejahatan, kesucian hati dinajiskan. Kita harus datang kepada Kristus untuk mendapat anugerah penyuciannya. Petrus enggan membiarkan kakinya yang sudah kotor itu dipegang dengan tangan Tuhan dan gurunya. Tetapi berapa sering kita membawa hati kita yang berdosa dan sudah dinajiskan berhubungan dengan hati Kristus? Alangkah menyedihkan baginya perangai kita yang jahat itu, kekosongan dan kesombongan kita. Meskipun demikian, segala kelemahan dan kenajisan kita harus kita bawa kepadanya. Ia sajalah yang dapat membasuh kita sampai bersih. Kita tidak bersedia untuk perjamuan suci dengan Dia, kecuali kita disucikan oleh kuasa-Nya. Sebagai perenungan, apakah rasa malu akan dosa-dosa saya pernah menghalangi saya untuk membawanya kepada Yesus? Kalau pertanyaan perenungan seperti itu, pasti kita akan berkata pernah. Kita merasa malu untuk bertemu dengan Yesus, dan sebenarnya itu adalah manusiawi, itu adalah realita dalam hidup kita. Asal jangan kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, kita mengaku kita suci, bahkan di depan orang lain kita seperti
orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, orang Saduki dalam Alkitab, mereka mengakui mereka tidak seperti orang lain yang penuh dosa. Jadi ketika kita mengakui kita adalah penuh dengan kenajisan, kotor, maka Tuhan membasuh kita. Pembasuhan yang dimaksud dalam renungan kita pada pagi ini adalah yang pertama melalui upacara pembaptisan yang kudus, atau dicelupkan atau dibenamkan ke dalam air. Itulah sebabnya pembaptisan yang benar menurut Alkitab adalah ditenggelamkan atau dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau tenggelam atau dimasukkan ke dalam air atau dicelupkan, itu tidak menggunakan air yang sedikit, tetapi menggunakan air yang banyak. Dan pembersihan yang kedua dalam simbol renungan pagi kita ini adalah pembasuhan kaki sebelum upacara perjamuan kudus. Itulah sebabnya sebenarnya Alkitab mengajarkan bahwa sebelum mengikuti perjamuan kudus, upacara yang paling terpenting yang Yesus sendiri tetapkan adalah upacara kerendahan hati, yaitu membasuh satu dengan yang lain. Kalau zaman murid-murid Yesus membasuh kaki mereka, dan setelah itu Yesus berkata, kamu harus saling membasuh. Itulah sebabnya praktik perjamuan suci pada saat ini adalah saling membasuh. Bukan kaki sebenarnya yang dibasuh, tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah hati kita. Hati yang penuh dengan segala kesombongan itu disucikan, dibersihkan. Bukan sebenarnya oleh air. Air hanyalah simbol. Yang membersihkan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan dengan air bahkan. Dia membasuh dosa kita dengan darahnya yang sudah tercurah di kayu salib. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Marilah kita menghargai, menghormati pengorbanan Yesus yang besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, teristimewa hari persiapan menjelang Sabat. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, dan kami boleh menyiapkan diri kami, keluarga kami, hati kami ini untuk menyambut hari Sabat Tuhan yang suci. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.